Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan banyak kemudahan kepada kita agar kita selalu senantiasa bersyukur kepadanya. Demikian pula segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita agar bisa kita gunakan untuk terus mendekatkan diri kepadanya, mencari bekal untuk akhirat kita, mencari bekal untuk perjalanan panjang dan jauh kita, yaitu menuju kampung akhirat di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kajian kita As-Sirah An-Nabawiyah telah sampai pada kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu untuk mencari seorang sahabat yang mulia bernama Sa'ad bin Ar-Rabi', di mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mencari Sa'ad bin Ar-Rabi' dan mengatakan in ra'aitahu fa'aqribhu minni as-salam. Wahai Zaid bin Thabit, kalau nanti kamu temukan Sa'ad bin Ar-Rabi', maka sampaikan salam untuknya dan katakan kepadanya apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu dapatkan. Lalu kemudian sahabat Zaid bin Thabit yatufu bainal qatla, beliau berkeliling di antara para korban. Lalu kemudian beliau mendapati Sa'ad bin Ar-Rabi' masih hidup dalam keadaan luka yang terakhir beliau terima ataupun lemparan panah yang beliau terima. Fihi sab'una darbatan, di tubuh Sa'ad bin Sa'ad bin Ar-Rabi' itu terdapat 70 luka, terdiri dari sabetan pedang, tusukan tombak, demikian pula bidikan panah. Lalu kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, Zaid bin Thabit pun kemudian menyampaikan salam kepada Sa'ad bin Ar-Rabi' dari Nabi SAW. Lalu kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi' beliau menjawab wa'ala Rasulullah SAW assalam. Demikian pula keselamatan untuk Nabi SAW. Lalu ketika ditanya apa yang kamu dapatkan wahai Sa'ad bin Ar-Rabi', beliau menjawab ajidu rihal jannah. Katakan kepada Nabi Muhammad, aku mencium baunya surga. Kemudian wafadat nafsuhu min waqti, dan setelah itu kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi' beliau meninggal. Kemudian para sahabat yang lain pun mencari korban syuhada Uhud yang lain, dan mereka mendapati seseorang yang bernama Al-Usairim. Al-Usairim atau nama aslinya adalah Amr bin Thabit, yang mana
ketika datang Islam ke daerahnya di Bani Al-Ashhal, Al-Usairim ini adalah orang yang tidak mau masuk Islam. Jadi seluruh Bani Ashhal itu seluruhnya masuk Islam, didakwai oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Tidaklah sore hari kecuali seluruh Bani Ashhal itu masuk Islam. Illa wahidan, kecuali satu orang, dan dia adalah Al-Usairim. Tapi ketika di perang Uhud, ternyata mereka mendapati Al-Usairim tergeletak dalam keadaan terluka dari tombak yang sedang menancap di tubuhnya. Lalu kemudian orang-orang ini bertanya kepada Al-Usairim, apa yang membawa kamu ikut perang, wahai Al-Usairim? Man ladzi ja'a bik? Ya, apa yang membuat kamu seperti ini, wahai Al-Usairim? Apakah kamu ikut perang itu karena Islam, agar kalimat Allah itu tegak, atau karena sukumu, yaitu suku Asy'ari? Maka kemudian Al-Usairim ini mengatakan, bal raghbatun fil Islam. Justru aku melakukan ini adalah karena Islam. Aku lakukan ini karena cinta dengan Islam. Amantu billah wa bi rasulih. Aku beriman, aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan aku mendapati musibah sebagaimana yang kalian lihat sekarang. Wa mata bil waqti. Maka ketika itu beliau meninggal. Ya, ketika itu Al-Usairim meninggal, lalu diceritakan, disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian beliau mengatakan, huwa min ahli jannah. Al-Usairim itu termasuk dari penduduk surga. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, walam yusalli billahi sholatan qattun. Padahal Al-Usairim ini semasa hidupnya belum pernah sholat sama sekali, belum pernah sujud kepada Allah sama sekali. Tapi ketika dia masuk Islam, ada panggilan perang Uhud, beliau hadir, kemudian wafat di sana. Demikian pula mereka mendapati Kuzman, ya, seseorang yang perangnya luar biasa saat itu di perang Uhud. Ya, dia sendiri saja bisa mengalahkan 7-8 orang. Dia juga dalam keadaan terluka. Kemudian dia dibawa ke Bani Dhafar, ya, kelompok Bani Dhafar. Kemudian kaum muslimin, ya, karena melihat Kuzman ini berperangnya luar biasa di perang Uhud, maka dibasyarahu al-muslimun. Ya, kaum muslimin itu memberikan hal-hal yang baik, yang menggembirakan untuk dia. Tapi ketika dia ditanya, ya, kamu seperti ini karena Islam atau karena kaum? Ya, secara jelas Kuzman mengatakan, tidaklah aku melakukan hal ini kecuali karena kaumku. Ya, bukan karena Islam, tapi karena kaumnya. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, saat itu, ya, Kuzman juga meninggal. Dan ketika diceritakan kepada Nabi, Nabi mengatakan, innahu min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Dan meninggalnya itu apa? Bunuh diri. Ya, meninggalnya apa? Bunuh diri. Kuzman luar biasa dia orangnya, ya. Tapi kemudian ketika dia terluka, dibawa ke Bani Dhafar, ya, dihibur. Kemudian karena tidak tahan dengan lukanya, dia bunuh diri. Lalu kemudian Nabi mengatakan, huwa min ahli an-nar. Dia termasuk penduduk neraka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, di peperangan itu juga terdapat seseorang yang bernama Mukhairik. Ya, Mukhairik. Karena fi qatla rajulun min Yahudi Bani Sa'labah. Di korban peperangan saat itu ada seseorang yang bernama Mukhairik, ya, dari Yahudi Bani Sa'labah. Ya. Sebelum perang Uhud dia mengajak kaumnya untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Tapi kaumnya tidak mau. Ya, mereka beralasan ada yaumus sabt, ini hari Sabtu. Ya, kita tidak boleh ngapa-ngapain kalau di hari Sabtu. Tapi kata Mukhairik,
la sabtalakum, tidak ada hari Sabtu bagi kalian, ayo kita keluar. Tapi karena tidak mau, maka akhirnya kemudian fa'akhadha sayfa, dia mengambil pedangnya dan peralatan-peralatannya, kemudian maju ikut perang Uhud. Dan dia mengatakan, in asabtu famali li Muhammadin, kalau terjadi sesuatu pada diriku, maka hartaku milik Muhammad. Yasna'u fihi ma syaa, dia boleh menggunakan harta itu untuk apa yang dia senangi. Tsumma ghada, dan dia ikut dalam perang dan pagi harinya faqatala, kemudian dia berperang faqutila, kemudian dia pun terbunuh. Kemudian disampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan mukhairin khairu Yahudin, sebaik-baik Yahudi adalah mukhairin. Tapi ya, penjelasan tambahannya sudah kita sampaikan. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Andaikan benar, maka mukhairin sebaik-baik Yahudi sebatas di perang itu. Ya, sebatas di perang itu. Karena kabar yang sampai kepada kita bahwa yang masuk Islam dan sebaik-baik Yahudi adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi setelah itu kemudian kaum muslimin mereka mencari dan mengumpulkan para syuhada Uhud. Ya. Jadi siapa saja yang tidak ada maka dicari, ya. Kalau masih terluka maka diobati, kemudian dihibur dan seterusnya. Tapi kalau sudah meninggal maka dikumpulkan. Ya, korban syuhada Uhud itu dikumpulkan. Wa asyrafa Rasulullah SAW ala syuhada. Singkat cerita, kaum muslimin sudah mengumpulkan seluruh jenazah dari syuhada Uhud. Lalu kemudian Nabi SAW memuliakan mereka. Ya. Nabi SAW memuliakan para syuhada Uhud, seraya mengatakan, ana syahidun ala haula, ana syahidun ala haula. Ketahuilah, sesungguhnya aku nanti di hari kiamat menjadi saksi atas mereka. Ya, pengorbanan mereka, bagaimana Islam mereka, bagaimana jihad mereka, bagaimana ibadah mereka, bahkan sampai akhir hayat mereka. Ana syahidun ala haula, kata Rasulullah. Aku adalah saksi bagi mereka nanti di akhirat. Innahu ma min jarihin yujrahu fillah illa wallahu yab'athu yawmal qiyamah yadma jatuhu allahum lanuda wa rihuhu rihul misk. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun luka, mau lukanya kecil apalagi besar, mau lukanya itu menjadikan dia ya sakit bahkan sampai meninggal, tidak ada satupun luka dan darah yang menetes pada hari ini, hari Uhud, kecuali nanti di hari kiamat, luka-luka itu akan mengeluarkan darah, warnanya seperti warna darah, walakin akan tetapi rihul misk, tapi baunya seperti bau minyak kasturi, bau misk, ya, bau yang paling harum. Ya, walaupun kalau di dunia ada minyak wangi misk, minyak wangi malaikat subuh barang, atau malaikat tuhur barang mungkin itu. Ya. Terkadang minyak misk saat kalah. Ya, kalau di dunia ya, jadi terkadang minyak misk kalah dengan bau wangi yang lain. Tapi nanti di surga tidak ada yang lebih bisa menyaingi bau harumnya minyak misk. Dan orang-orang yang terluka di jalan Allah dalam peperangan, maka nanti di akhirat mereka akan membawa luka mereka. Ya, akan membawa luka mereka. Dan luka itu darahnya berwarna darah, tapi secara bau, maka baunya adalah bau minyak wangi kasturi. Ya, ingat, ini kalau berperang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak dipungkiri jamaah yang dirahmati oleh Allah, jihad dalam Islam itu ada. Ya, jihad termasuk syariat. Tapi jihad itu memiliki aturan. Ya, jihad itu memiliki aturan. Apabila aturan itu dilanggar, maka bisa jadi dia termasuk orang yang tidak berjihad. Ya, termasuk tidak berjihad. Sebagaimana Utsman. Ya, Utsman ketika dia berjihad,
pertama niatnya bukan karena Islam, bukan karena Allah, itu pun sudah salah. Yang kedua, dia mati dalam keadaan apa? Bunuh diri, pada jihad bersama Nabi SAW. Bagaimana dengan jihad yang sekarang yang banyak melanggar, banyak melanggar? Maka jamaah dirahmati Allah, jihad dalam Islam itu diajarkan, tapi ada syarat-syaratnya. Nggak bisa sembarangan seseorang itu kemudian menegakkan jihad. Banyak sekali sana syarat-syaratnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kana unasun minas sahabah qad naqalu qatlahum ila al-Madinah. Ya. Saat itu beberapa sahabat mereka membawa para syuhada Uhud itu kembali ke Madinah. Jadi beberapa itu tetap berada di sekitar Uhud, tapi di antara mereka ada yang bawa pulang ke Madinah. Fa'amara an ayyarduhum, tapi kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengembalikannya. Ya. Diperintahkan untuk kembalikan, ala yarduhum, kembalikan mereka. Ya. Barang siapa yang membawa jenazah Uhud dari Uhud ke Madinah, kembalikan ke Madinah ke Uhud. Ya, kembalikan mereka. Fayudfanuhum aw fayakfanuhum fi madajihim. Mereka akan dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal, yakni di sekitar Uhud. Wa alla yughassalu, dan tidak pula mereka itu dimandikan. Ya, tidak pula mereka itu dimandikan. Ini sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la tughassiluhum, jangan kalian mandikan mereka. Ya, jadi orang yang meninggal syahid di jalan Allah tidak perlu dimandikan. Ya. Tapi ada orang yang statusnya syahid, maka dia tetap dimandikan. Ya, seperti orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena kebakar, orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena koan. Ya, itu kata Nabi mereka syahid. Ya, mereka apa? Syahid. Tapi ya, dalam hal prosesnya mereka tetap dimandikan. Ya, mereka tetap dimandikan. Statusnya syahid, ya, tapi secara pengurusan jenazah tetap mereka dimandikan. Berbeda dengan mereka yang berperang. Ya, berbeda dengan mereka yang berperang. Tapi kalimat orang yang meninggal tenggelam syahid, orang yang meninggal kebakaran syahid, berbenturan syahid, itu tidak bisa kemudian kita maknai secara mutlak. Ya, setiap yang tenggelam syahid, nggak bisa. Ya, karena bisa jadi malik, ya, dikejar-kejar, ya, masuk kali tenggelam, apakah ini syahid? Ya, tidak bisa. Ya. Pencuri ketangkep dibakar, itu syahid, ya, nggak bisa. Ya, ini harus apa? Harus ada penjelasan tambahan, tidak bisa dimaknai secara mutlak. Ya, tentunya mereka ya benar-benar berada di jalan Allah Taala. Jadi kemudian jamaah dirahmati Allah, mereka tidak dimandikan. Wa ayyudfaru kama hum bi siyabihim ba'da naz'il hadidi wal julud. Dan mereka dikuburkan dalam keadaan memakai pakaian mereka saja. Apa yang mereka pakai saat itu yang dijadikan sebagai ya baju yang dibawa untuk mati. Setelah ya pakaian besi dan pakaian kulit itu dicopot. Wa kana yudfanu al-ithnaini was-salasah fil qabril wahid. Dan terkadang ya korban Uhud saat itu, para syuhada Uhud itu dikuburkan 2 orang dalam satu liang lahat. Ya, 2 orang dalam satu liang lahat. Terkadang 3 orang dalam satu liang lahat. Wa yajma'u bainar rajulaini fi thawbin wahid. Bahkan terkadang kain kafan itu bukan kain kafan seperti yang kita lihat, tapi maksudnya kain kafan adalah pakaian yang mereka pakai. Itu dipakai satu kain 2 orang, atau satu baju 2 orang misalnya, atau kalau mantap satu mantap 2 orang. Jadi memang
keadaan syuhada Uhud saat itu luar biasa. Ya, mereka harus dikuburkan dalam satu liang. Ya, bisa satu orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Bahkan dalam hal selimut mereka pun terkadang cuma ya satu pakaian saja. Lalu kemudian, ya, ketika Nabi SAW ingin menguburkan 2 orang lebih dalam satu liang lahat, Nabi SAW mengatakan ayyuhum aksaru ahdan lil Quran. Ya, ayyuhum aksaru ahdan lil Quran. Siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Quran? Ya, jadi misalnya Nabi ingin menguburkan 2 jenazah dalam satu liang lahat, atau 3 jenazah atau 4 jenazah, maka Nabi akan bertanya, ayyuhum aksaru ahdan lil Quran. Siapa dari kedua, ketiga, atau keempat orang ini yang paling hafal Al-Quran, paling banyak hafalannya? Fa'ushiru, dan kalau Nabi fa'asharu, jika mereka para sahabat yang ditanya itu menunjuk ila rajulin, seseorang, qaddamahu fil lahdi, Nabi akan mendahulukan ke liang lahatnya. Wasifulan wahai Rasul, wasifulan wahai Rasul, maka yang banyak hafalan Al-Quran itu didahulukan. Ya, banyak yang banyak Al-Quran didahulukan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang ya beberapa hal ini didahulukan bagi mereka yang hafal Al-Quran, termasuk dalam kriteria iman. Demikian pula dalam pemegangan bendera yang pernah dipimpin ya oleh Nabi SAW. Seperti Zaid bin Sabit, beliau adalah selain penulis wahyu, beliau juga penghafal Al-Quran. Ketika masa perang Tabuk kalau tidak salah, ada seseorang bernama Ammar yang dipasrai Nabi untuk memegang bendera, tapi ketika sebelum berangkat Ammar dipanggil, diminta benderanya. Ya, diminta benderanya. Kemudian Ammar mengatakan, ya Rasulullah, engkau akan mengambil sesuatu yang telah kau berikan kepadaku? Nabi mengatakan iya. Iya wahai Ammar, tidak apa-apa. Saya akan berikan kepada Zaid bin Sabit karena dia lebih banyak hafalan Al-Quran. Maka diberikan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Taala, setelah mereka para syuhada Uhud itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka kemudian Nabi kembali mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumil qiyamah. Ya, ana syahidun ala haula'i yaumil qiyamah. Aku akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, wa dufina Abdullah bin Amr bin Haram wa Amr bin Al-Jamu fi qabrin wahid. Kemudian ada 2 sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram bin Sa'labah bin Haram, ya bin Haram, dikuburkan bersama dengan sahabat yang lain yang bernama Amr bin Al-Jamu radhiyallahu ta'ala anhu, dikuburkan dalam satu liang lahat. Ya, lamma kana bainahuma minal mahabbah. Ya, dikarenakan keduanya adalah 2 sahabat yang saling mencintai karena Allah Taala. Abdullah bin Amr bin Haram bin Sa'labah bin Haram ini beliau adalah ayahnya Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala bin Amr bin Haram. Sang ayah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, memiliki beberapa karomah. Ya, memiliki beberapa karomah. Ya, bapaknya Jabir bin Abdullah. Di antaranya adalah sebelum esok harinya perang, ya ini saya kisahkan, malam harinya Abdullah bin Amr bercerita kepada sang anak. Ya, anaknya dipanggil, ini Jabir bin Abdullah, dipanggil oleh ayahnya. Lalu kemudian sang ayah mengatakan, wahai anakku, saya merasa besok itu aku akan mati. Ya, aku merasa aku akan mati di perang Uhud. Perang besok, ini perang Uhud. Dan aku juga merasa aku adalah orang yang pertama kali meninggal. Pasukan yang pertama kali meninggal itu aku, kata Abdullah bin Amr bin Haram bin Sa'labah bin Haram kepada anaknya Jabir bin Abdullah.
Lalu kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pagi harinya, ya, ketika berkecamuk perang itu, maka benarlah, ya, kata Jabir bin Abdullah, bahwa ayahku adalah orang yang pertama kali meninggal dari pasukan kaum muslim. Ya, ayahku adalah orang yang pertama kali meninggal dari pasukan kaum muslim. Jadi yang meninggal pertama kali adalah Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu ta'ala. Dan yang tadi yang kedua benar, beliau akan meninggal di perang Uhud. Ya, akan meninggal di perang Uhud. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Taala, di antara mukjizat yang lainnya, ya, padahal beliau ini sudah meninggal, jasadnya itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini luar biasa. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari Nabi SAW memanggilku. Kemudian beliau berkata, "Ala ukhbiruka anna Allah kallama abaka kifahan." Wahai Jabir, maukah aku tunjukkan kepadamu, aku kabarkan kepadamu bahwa Allah Ta'ala berbicara kepada jasad ayahmu. Apa yang dikatakan Allah? Allah mengatakan, "Ya abdi, wahai hambaku, salini uktika, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Mintalah kepadaku, aku akan berikan." Lalu ayahnya Jabir bin Abdullah yang sudah meninggal ini berkata, menjawab, "As'aluka an turaddani ila dunya fa aqtulu fika saniyan." Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau kembalikan aku ke dunia. Ya. Aku meminta kepadamu agar engkau kembalikan ke dunia. Fa'aqtulu fika saniyan, dan aku akan berperang di jalanku dan karenamu untuk kedua kalinya, dan aku pun terbunuh di sana. Faqal, tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un." Tapi sayangnya, apa yang kamu minta itu, orang-orang yang sudah mati kembali ke dunia, itu tidak akan mungkin. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Ini juga menunjukkan riwayat yang menunjukkan bahwa orang yang sudah mati tidak akan balik ke dunia. Tidak akan balik ke dunia. Mau siapapun dia. Ya, mau siapapun dia. Kalau sudah meninggal, benar-benar meninggalkan dunia, Allah cabut nyawanya, tidak akan balik. Mau malam Jumat minta gendar atau minta kerupuk, tidak akan balik. Ya. Mau di rumah dikasih ayam ingkung anak-anaknya samdokin, nggak akan makan. Ya. Loh, tapi kan saya melihat kemarin di bawah pintu mirip banget. Kalau mirip itu bukan yang meninggal, ya, tapi itu syaitan untuk menggoda yang masih hidup. Nggak akan balik. Demi Allah, nggak akan balik. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa anak cucu Adam itu kalau sudah meninggal, inqata'a amalu. Idza mata ibnu Adam, inqata'a amalu. Kalau anak cucu Adam itu sudah meninggal, inqata'a amalu, amalnya itu terputus. Kalau kita lihat redaksi hadis ini, Nabi mengatakan amaluhu. Amalun itu isim. Isimnya berupa nakiro, nggak ada pakai alif lam. Disambungkan dengan domir, domirnya hu. Kalau kita belajar bahasa Arab, menunjukkan bahwa ini umum. Tidak cuma amalan dia untuk akhirat, misalnya sholat, zakat, ya, haji, bukan. Termasuk juga amalan dia dengan manusia. Ya. Metu meneh, ya. Terus malah ngobrol, malah sisa ngopi, nggak ada. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal sudah, alam mereka sudah alam yang berbeda. Kalaupun ada yang ngomong kok mirip banget, ya, maka bisa jadi itu adalah syaitan yang menyerupai yang sudah meninggal untuk menguji keimanan orang yang yang masih hidup. Jadi jangan percaya kalau malam Jumat balik lagi, ya, minta sesuatu, ini nggak ada, karena sudah meninggal. Allah sendiri sudah mengatakan sabar
qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Dan itu sudah menjadi ketetapanku bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal la yarji'un, tidak akan pernah kembali. Ya. Kalau bisa yang berhak kembali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Andaikan ada orang yang bisa mati, bisa mati. Andaikan ada orang yang sudah mati bisa kembali ke dunia, yang berhak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan, sekarang misalnya ada Palestina yang sedang dijajah. Masa Nabi nggak mau keluar lagi untuk menyelamatkan mereka? Misalnya kalau memang bisa kembali, ya. Maka siapapun kalau sudah meninggal akan apa? Kembali. Nah, jawab ayatnya Jabir bin Abdullah bin Amr, ya, bin Haram bin Sa'labah bin Haram ini ketika ditanya minta kepada aku akan beri. Ya, tapi mintanya sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Dia minta dikembalikan lagi ke dunia, tapi bukan untuk apa-apa. Ingin berperang lagi, kemudian meninggal di jalan Allah Ta'ala, tapi Allah mengatakan tidak bisa. Lalu kemudian ya Abdullah bin Amr ayahnya Jabir mengatakan, ya Rabb, kalau begitu wahai Allah, fa'adlib min wara'i, sampaikan itu kepada orang-orang setelah, ya, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah bisa kembali, apalagi mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, maka karena jalan ayat, maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 1244. Surat Ali Imran ayat 169. Surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang karomah Abdullah bin Amr bin Haram bin Sa'labah bin Haram yang ketiga. Ada lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karomah Abdullah bin Amr ini ketika jasadnya beliau itu digali kembali. Ya, karena Jabir bin Abdullah merasa tidak tenang ketika yang melihat sang ayah ini dikuburkan dalam satu liang lahat dengan Amr bin Al-Jamuh. Ya, maka beliau ingin memindahkan jasad beliau ke liang lahat yang lainnya agar sendirian, tidak bercampur. Maka ketika digali jamaah dirahmati oleh Allah Taala, kata Jabir bin Abdullah, ya, pengakuan beliau, dan itu terjadi setelah 6 bulan dari peperangan. Ya, 6 bulan dari peperangan. Kalau saya baca yang lainnya, tapi mereka tidak menyertakan riwayat. Kalau yang 6 bulan ini, ya, terdapat dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari. Tapi kalau yang saya baca yang lain itu 46 tahun. Ya, setelah 46 tahun. Ya, atau 46 hari saya ulang. Ya, tapi 60 hari ini yang sahih dari riwayat Bukhari. Ya, kalau tidak salah 46 tahun atau 40 tahun 6 bulan atau bagaimana. Ya, tapi dalam sahih Bukhari ya disebutkan itu 6 bulan. Maka ketika jasadnya diambil, kata Jabir bin Abdullah, aku melihat ayahku tangannya ini menutup satu luka di salah satu tubuhnya. Satu luka itu ditutup oleh beliau. Posisi ketika jenazahnya itu diambil. Ketika saya pindahkan tangannya, artinya dibuka, maka muncullah darah itu. Darahnya segar seperti ketika beliau saat itu dimakamkan untuk pertama kalinya. Darahnya segar. Demikian pula tidak ada bau sama sekali. Ya, pokoknya sebagaimana awal. Ya. Tapi ketika tangan itu saya kembalikan ke luka yang tadi muncul darahnya, itu kemudian darahnya berhenti. Ya, darahnya berhenti. Kata Jabir, aku merasa ayahku saat itu sedang tidur saja. Ya, tidak meninggal, tapi sedang tidur. Cuma beliau tidak bergerak. Ya. Jadi apa? Kata Jabir bin Abdullah, ayahnya, demikian pula Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu ta'ala, itu juga dalam keadaan yang masih segar. Ya. Seperti ketika awal kali mereka dikuburkan. Jadi luar biasa ini ya, karomah yang dimiliki oleh Abdullah
bin Amr radhiyallahu ta'ala. Demikian pula Amr bin Al-Jamuh bin Zaid bin Haram bin Ka'ab yang satu yang lahat saat itu. Ya, dan pada akhirnya jamaah dirahmati oleh Allah, Jabir bin Abdullah pun ya menjadikan kuburan ayahnya itu sendirian. Ada pun Amr bin Al-Jamuh ya, yang satu liang lahan dengan Abdullah bin Amr ayahnya Jabir. Beliau ini merupakan saudara iparnya yang Abdullah bin Amr yang tadi dikuburkan. Ya, karena dia menikah dengan Hindun bintu Amr bin Haram. Ya, jadi ayahnya Jabir itu punya saudari. Dan itu dinikahi oleh Amr bin Al-Jamuh yang satu yang lahat tadi itu. Ya, makanya mereka adalah saudara ipar. Amr bin Al-Jamuh ini juga yang memiliki anak namanya Mu'ad dan Mu'awwid. Walaupun dia memiliki 4 orang anak atau 5 orang anak, ya 4 orang anak, satunya Khulat, satunya Hindun, ya, tapi dia punya anak namanya Mu'ad dan Mu'awwid yang punya peran besar menumbangkan Abu Jahal di perang Badar. Ya, yang menumbangkan Abu Jahal diantaranya adalah Mu'ad dan Mu'awwid. Ada yang mengatakan Mu'ad dan Mu'awwid ini adalah anaknya Amr bin Al-Jamuh. Tapi ada yang mengatakan Mu'ad ini anaknya Amr bin Al-Jamuh, Mu'awwid ini anaknya Afra. Ya. Riwayat menyebutkan demikian. Allah alam bisawab. Tapi namanya Mu'ad dan Mu'awwid yang pernah datang ke Abdurrahman bin Auf. Ya. Orangnya masih kecil-kecil saat itu, masih kecil mereka. Ya bukan kecil banget, tapi sudah tahulah memainkan pedang dan seterusnya. Ya minimal mereka ini belum dewasa banget. Mereka datang kepada Abdurrahman bin Auf, seraya mengatakan, ya Ami, wahai paman, kamu tahu nggak kemana yang namanya Abu Jahal? Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kalian ini ngapain? Ya nanya Abu Jahal. Saya dengar, ya dia mengolok-olok menghina Nabi Muhammad SAW. Itu di perang Badar. Mereka menghina Nabi SAW. Saya ingin penggal kepalanya. Saya ingin apa? Ingin membalaskan untuk Nabi SAW. Saya akan pisahkan antara aku dengan dia. Mana di antara kami yang nanti akan mati. Satunya lagi juga nempung Abdurrahman bin Auf sampai melirik. Saya bertanya, mana yang namanya Abu Jahal? Ini Mu'awwid. Terus ditunjukkan itu Abu Jahal yang sebenarnya, maka keduanya langsung apa? Menyerang Abu Jahal seperti burung ya terbang menusuk ke bawah itu kalau ada mangsa di bawah. Dia hajar, tumbang Abu Jahal. Ya, yang pada akhirnya nanti yang dibunuh adalah dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dipenggal kepalanya, dibawa ke Nabi, lalu Nabi mengatakan, "Hadza Fir'aun hadhihi ummah." Inilah Fir'aunnya umat ini, itu Abu Jahal. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi Amr bin Al-Jamuh bin Zaid ini juga merupakan yang sahabat yang mulia. Keduanya atau beliau dikuburkan dalam satu liang lahat dengan Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wafaqatu na'syal hamdulillah. Kaum muslimin ketika mencari korban syuhada Uhud, mereka kehilangan jasadnya Hamdullah. Ya, ini sudah kita sampaikan di awal-awal, tapi belum disampaikan di sini. Kita sampaikan sedikit. Jadi ketika sahabat yang meninggal itu sudah dikumpulkan semua, mereka nggak mendapatkan siapa? Hamdullah. Ya, namanya Hamdullah. Fatafaqqadu fawajaduhu fi nahiyati fawqil ar yaqtu minhul ma. Tapi setelah dicari-cari lagi, mereka dapati bahwa jasad Hamdullah ada di pojok bagian dari ya sekitar Uhud, dari peperangan itu. Dan dari jasad beliau itu menetes air. Ya, dari jasad, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menetes air. Seakan-akan dia sudah dimandikan atau habis dimandikan. Karena seperti itu, maka ditanyakan kepada Nabi, fa'akhbara Rasulullah SAW atau fa'akhbara Rasulullah SAW ashabahu annal malaikatu tughassiluhu. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi memberikan kabar kepada para sahabat bahwa jasad Hamdullah telah dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah.
Tsumma lalu kemudian Nabi mengatakan, salu ahla ma sya'nu. Kalau kalian ingin tahu kenapa Handolah dimandikan malaikat, padahal nggak perlu mandi kalau orang apa? Mati syahid, meninggal syahid, maka tanyakan kepada istrinya, dia ngapain kok sampai apa? Dimandikan oleh malaikat. Fasa'alu imra'ata, mereka bertanya ketika sudah pulang ke Madinah, mereka bertanya kepada apa? Kepada istrinya. Fa'akhbarathumul khabar, lalu kemudian istrinya menceritakan. Ya, intinya ketika malam Uhud itu apa? Malam Uhud itu Handolah sedang apa? Habis menikah. Ya, habis menikah. Menikah malam harinya jelas malam pengantin, dan biasanya ya itu melakukan hubungan apa? Suami istri. Kemudian datang waktu subuh. Ya, datang apa? Waktu subuh, maka jelas Handolah mandi kemudian sholat subuh. Ya, jadi bukan apa? Habis hubungan suami istri kok sholat subuh datang langsung sholat, enggak, dia mandi dulu kemudian apa? Sholat subuh. Setelah sholat subuh ngulangin lagi itu. Ya namanya pengantin baru, Pak. Ya wajar. Yang sudah pernah nikah ya seperti itu kan. Dia orang nggak tahu. Ya. Nah setelah itu terdengarlah teriakan apa? Perang. Maka Handolah setelah bersama sang istri orang adus bablas. Ya, belum mandi langsung apa? Bablas perang. Setelah itu kemudian apa? Meninggal. Maka ketika itu dimandikan oleh para malaikat karena jasadnya dalam badan masih junub. Dimandikan oleh para malaikat. Maka kemudian dari sinilah Sumiyah Handolah itu dinamakan dengan Ghisilul Malaikah. Ya, Ghisilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Lalu kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, walamma ra'a ma bihamdihi ammihi wa akhihi min ar-radha'ah ishtadda huznuh. Ketika Nabi melihat keadaan Hamzah bin Abdul Muttalib, sang paman sekaligus saudara sepersusuan. Ya, jadi Nabi dengan Hamzah itu selain paman dan keponakan, keduanya adalah saudara sepersusuan. Siapa yang menyusui keduanya? Masih ada yang minum? Apa perlu dipancing dengan hadiah? Biar pada baca atau mengalami. Yang menyusui keduanya adalah Suwaibah. Ya, Suwaibah. Bersama dengan Abu Salamah juga disusui oleh ya keduanya. Jadi disusui oleh Suwaibah. Demikian pula Abdullah bin Jahsh itu juga disusui oleh Suwaibah. Maka mereka adalah saudara sepersusuan. Dan mereka, yakni Nabi dan juga Hamzah itu teman bermain. Walaupun paman dengan keponakan, umur mereka tidak jauh terpautnya, cuma 2 tahun atau 4 tahun. Jadi memang selain paman dekat, selain paman mereka juga dekat bermain. Makanya apa? Mereka umurnya tidak terlalu jauh. Maka ketika melihat keadaan Hamzah yang meninggal itu, ishtadda huznuh, kesedihan Nabi semakin menjadi-jadi. Melihat para sahabat demikian juga sudah menjadikan beliau sedih, apalagi ditambah keadaan Hamzah. Waja'at ammatuhu Safiyah turidu an tanzura akhawaha Hamzah. Datanglah Safiyah, ya, bibinya Nabi SAW sekaligus saudarinya, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Fa'amara Rasulullah ibnaha Az-Zubair ay yusarrifaha. Tapi Nabi memerintahkan Az-Zubair, anaknya Sofiyah, untuk mencegahnya. Ya, cegah itu sudah tidak usah melihat saudaranya, karena ya yang melihat ini wanita yang dilihat korbannya seperti itu. Ya, la tarama bi akhiha, jangan sampai dia melihat saudaranya. Faqalat, maka ketika dicegah oleh anaknya, kenapa enggak boleh oleh anakku? Ya, walimah, ada apa? Kenapa? Waqad balaghani an qad busila bi akhi. Aku telah mendengar bahwa saudaraku Hamzah itu telah dimutilasi. Ya. Hamzah tidak cuma sekedar telinganya dan hidungnya yang diputus, ya, tapi perutnya atau dadanya dibelah, diambil apa? Hatinya. Aku tahu itu.
Wadzalika fillah, dan itu dia lakukan di jalan Allah tabaraka wa taala karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Fama ardana bima kana min dzalik, dan kami sebagai keluarganya, aku sebagai saudarinya telah ridho terhadap apa yang telah terjadi pada Hamzah. La ahtasibanna wa la usabiranna insyaallah. Aku akan meminta itu semua kepada Allah. Ya, pahala dari Allah, dan aku akan bersabar insyaallah. Maka kemudian dibolehkan. Fa'atatku fanadharat ilaihi, maka Sofiyah ini datang mendekat kepada jenazah Hamzah, melihatnya, fada'at lahu, kemudian mendoakan kebaikan untuknya, wastarja'at, kemudian beliau mengucapkan kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wastaghfarat lah, dan kemudian mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuknya. Summa amara Rasulullah bidafnihi ma'a Abdillah bin Jahshin wa kana ibnu ukhtihi wa akhahu min ar-radha'ah. Lalu kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib itu dikuburkan satu liang lahat dengan Abdullah bin Jahsh. Ya, Abdullah bin Jahsh, dia adalah anak dari saudarinya Hamzah yang bernama Maimah, ya. Anaknya Abdul Muttalib, ya, anaknya Abdul Muttalib, Umaymah, ya, dia dikuburkan satu liang lahat dengan, ya, Abdullah bin Jahash, yang mana Abdullah bin Jahash itu anaknya ya, dari saudarinya yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi bibinya Nabi SAW, Umaymah ini juga bibinya Nabi SAW, saudarinya Hamzah bin Abdul Muttalib, punya anak namanya, salah satunya adalah Abdullah bin Jahsh. Dan Abdullah bin Jahsh ini merupakan mertuanya Nabi SAW, ya, mertuanya Nabi SAW, yaitu karena Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Jahsh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qattun ashaddu min bukaihi ala Hamzah bin Abdul Muttalib. Kami tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis begitu dahsyatnya, ya, dibandingkan dengan tangisan beliau kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi beliau memang pernah menangis, ya, seperti beliau ketika ditinggal oleh putranya, ya, Ibrahim, maka beliau pun menangis, meneteskan air mata. Dan kamu apa? Ya, ada yang meninggal kita menangis, tidak masalah. Tapi yang tidak boleh kan memukul pipi, merobek baju, menjambak rambut, ya, dan berteriak-teriak, tidak boleh. Kalau nangis tidak masalah. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah melihat Nabi menangis sejadi-jadinya kepada yang lain dibandingkan kepada, ya, tangisan beliau kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Pas Hamzah bin Abdul Muttalib, tangisannya luar biasa. Wada'ahu fi qiblah, dan Nabi meletakkan Hamzah di kiblat. Thumma waqafa ala janazatihi, kemudian beliau berdiri di atas jenazahnya. Wantahaba hatta nasha'a min al-buka, dan beliau menangis sejadi-jadinya. Wa kana mandaru syuhada mari'an jiddan. Ya, disebutkan saat itu memang pemandangan, ya, para syuhada Uhud itu menyeramkan, ya, mengenaskan, sangat-sangat mengenaskan. Yaftutu al-akbar, bahkan bisa menjadikan, ya, hati itu teriris-iris. Kalau melihat sahabat-sahabat syuhada Uhud itu bisa nangis, ya, sedih, karena tubuh mereka itu bukan hanya sekedar terluka, tapi dimutilasi sebagaimana pernah kita sampaikan. Ada yang punya perutnya dirobek, kupingnya dipotong, hidungnya yang juga dipotong, ya, bahkan maaf, kemaluannya juga dipotong, ya, dadanya dibelah. Itu keadaan mereka. Makanya yang saat itu sangat mengenaskan. Kemudian kata Khabbab, inna Hamzah lam yujad lahu kafanun illa burdah. Hamzah bin Abdul Muttalib saat itu tidak memiliki kain kafan kecuali hanya mantel. Ya.
mantel bukan mantel hujan kayak kita ya, tapi ya jas dengan jas besar. Kecuali itu, idza ju'ilat ala ra'si, kalau diletakkan menutupi kepalanya, falsat an qadamai, kedua kakinya kelihatan. Bayangkan, ya. Kan mantel itu terkadang nggak sampai kaki, Pak, panjangnya. Ya, paling cuma untuk biar nggak kedinginan atau bagaimana. Jasadnya Hamzah ditutupi dengan mantel di kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Wa idza ju'ilat ala qadamaihi falsat an ra'si. Tapi kalau kedua kakinya yang ditutup dengan mantel itu, maka kepalanya terlihat. Hatta madat ala ra'sihi wa ja'ala ala qadami al-ibkhar atau al-ibkhir. Lalu kemudian ya sisa ya mantelnya ditutupi di kepala, kemudian mantel kakinya yang terlihat itu ditutupi dengan kain, dengan ya dedaunan, rerumputan dan seterusnya. Abdurrahman bin Auf, sedikit lagi, Abdurrahman bin Auf, beliau juga mengatakan Qutila Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang mirip dengan Nabi, ini juga terbunuh di sana. Wa huwa khairan minni, padahal dia lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Kufina fi burdah, dia juga dikafani dengan satu mantel saja. Idza ghudiya ra'suhu badat rijlahu, kalau kepalanya ditutup kakinya juga kelihatan. Wa in ghudiya rijlahu bada ra'suhu, tapi kalau kakinya yang ditutup kepalanya yang kelihatan. Sama seperti Hamzah, dan Nabi mengatakan ghuddu biha ra'sah, tutup saja kepala dia, wa ja'alu ala rijlaihi al-idkhir, dan jadikan rerumputan itu di bagian kaki mereka. Subhanallah. Jadi demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, pengorbanan para sahabat sampai mereka ya mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk Islam, untuk Allah. Oleh karena itu jasa mereka bagi kita sangat besar, maka hendaknya kita doakan mereka dengan radhiyallahu taala anhum, Allah ridho kepada mereka, dan doa-doa yang lainnya kebaikan bagi mereka. Makanya nanti ya, kalau antum bisa melihat, maka di sekitar Gunung Uhud itu ada makam syuhada Uhud. Di sanalah para korban dari kaum muslimin dikuburkan, yang tadinya dibawa ke Madinah sudah dikembalikan ke sana. Ya, di antara mereka ada yang dikuburkan dalam satu yang lahan, satu orang, tapi ada juga yang 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada doa Nabi untuk mereka, nanti insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang lainnya. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian kita akhiri subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.